Realitas dinamika kehidupan umat Hindu di Bali maupun di luar Bali tidak terlepas dari berbagai proses upacara keagamaan. Upacara merupakan bagian terpenting dari kehidupan umat Hindu sebagai ungkapan rasa bakti atas berkah yang dilimpahkan oleh ide Sang Hyang Widiwasa. Berlandaskan ajaran Panchayatnya, umat Hindu menggelar suatu prosesi ritual keagamaan. Seperti umat Hindu di Banyuwangi, tepatnya di Desa Barurejo, Kecamatan Siliragung, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, menggelar sebuah prosesi ritual, yakni upacara Pitrayatnya Ngaben Masal, Ngresedana Atmawedana. Upacara tersebut digelar pada Sukra Umanis Klau 7 Oktober 2022 lalu. Upacara Ngaben Ngerit atau Ngaben Masal merupakan salah satu bagian dari Panchayatnya yang bertujuan untuk menghormati jasa orang tua atau leluhur agar stula sariranya menyatu kembali dengan unsur-unsur Panca Mahabhuta di Buana Agung. Ngaben telah menjadi sebutan lumrah bagi umat Hindu saat salah satu anggota keluarga atau orang tua mereka meninggal dunia, karena umat Hindu menyadari ada kekuatan yang maha besar yang mengatur daur kehidupan. Setiap insan di muka bumi akan mengalami proses yang disebut lahir, hidup hingga mati. Akhirnya, semua akan kembali ke asalnya berupa unsur-unsur Panca Mahabhuta. 5 unsur pembentuk tubuh manusia menurut ajaran agama Hindu. Kelima unsur tersebut yakni unsur pertiwi, apah, teja, bayu, dan akasa. Upacara Pitrayatnya Ngresedana Atmawedana ini memiliki rangkaian yang sangat panjang. Dudonan upacara ini dimulai dengan nancep karya atau misuda bumi pada Sanicara Kliwon 1 Oktober 2022. Dilanjutkan dengan mendak tirta pada Anggara Pon 4 Oktober 2022. Sehari sebelum puncak karya Pitrayatnya Ngresedana Atmawedana, yakni pada Raspati Kliwon 6 Oktober 2022, telah dilaksanakan upacara ngulapin serta nyiramin sawa. Pada Sukra Umanis 7 Oktober 2022 merupakan puncak upacara Pitrayatnya Ngresedana Atmawedana dengan dipuput 11 sulinggi, yakni Ida Pandita Empu Nabe Jaya Acarya Nanda, Ida Pandita Empu Nabe Dharmika Sandi Kertayasa, Ida Pandita Empu Nabe Jaya Satwika Nanda, Ida Pandita Empu Nabe Siwananda Wiradharma Jaya Dangka, Ida Pandita Empu Nabe Rasta Gunawibawa, Ida Pandita Empu Nabe Jaya Reka Wijnana Yoga, Ida Pandita Empu Nabe Acarya Parama Santika, Ida Pandita Empu Wajradara Dwijananda, Ida Pandita Empu Sunya Putra Daksa Dwijananda, Ida Begawan Megada Prabu Dwijananda, dan Ida Begawan Wijra Satwa Dwijananda.
upacara Pitrayatnya, Atmawedana dan Ngrisadana ini kita mulai hampir kurang lebih 1 bulan. Jadi mulai dari persiapan lokasi, terus kemudian kita melakukan upacara nancep karya atau wisuda bumi, kemudian kita melakukan kegiatan ngangkit ya, mengambil roh dari makam, terus kemudian di Perempatan Agung ini, kemudian sampai hari ini puncak acaranya. Setelah ini nanti kita akan ngelarung, setelah pembakaran kita akan ngelarung ke Pantai Parangsemar di Kecamatan Siliragung. Kemudian tanggal 10 Purnama Kapat, besok kita akan ngangkit dan kita bawa ke candi di masing-masing pura. Jadi ada 7 pura yang mengikuti prosesi upacara Pitrayatnya ini. 5 pura di Desa Barurejo, Kecamatan Siliragung, 1 pura di Desa Bulu Agung, Kecamatan Siliragung, dan ada 1 pura lagi di Kecamatan Tegalsari. Upacara Pitrayatnya Ngresadana Atmawedana di Desa Barurejo, Kecamatan Siliragung, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur ini merupakan ngaben masal pertama yang digelar dengan jumlah sawa terbanyak, yakni 546 sawa yang terbagi menjadi 4 kategori: ngaben sebanyak 419 sawa, ngelangkir 101 sawa, nglungah 4 sawa, dan salapati sebanyak 22 sawa. Kalau jumlah pesertanya, waktu itu panitia hanya menetapkan sekitar 300 sawe. Tapi setelah seiring berjalannya waktu, sampai saat ini, sampai hari H kemarin kita prosesi pembuatan sarana upakaranya, ini menjadi 546. Pesertanya bertambah menjadi 181 kakak. Itu terbagi dari yang langkir itu sekitar 101 sawe, yang lungah ada 4 sawe, kemudian ada yang salahpati juga 22 sawe. Jadi kegiatan ini juga tidak terlepas dari bimbingan Romo Poniman beserta tim-tim dari Bali, juga bimbingan dari Idenabe Acaryananda beserta seluruh Idenabe yang lain yang pada hari ini berkenan ngayah di Barurejo ini khususnya. Setelah puncak karya Pitrayatnya berjalan lancar, runtutan acara kembali dilanjutkan dengan upacara ngelarung ke Pantai Parangsemar. Pada Soma Wage 10 Oktober 2022, bertepatan dengan Purnama Kapat, dilaksanakan upacara ngangkit di Pantai Parangsemar, kemudian dilanjutkan dengan upacara ngunggahang Dewa Hyang. Upacara Pitrayatnya yang sudah digagas 3 tahun sebelumnya ini dipuput dengan siwa kasogatan. Upacara Pitrayatnya yang diambil adalah ngaben kumandang mantri, di mana pengaskara, penggesengan, pengiriman, dan atmawedana dijadikan satu kesatuan. Dilihat dari tata caranya, disebut juga ngresadana, di mana simbol antara pitra untuk menjadi pitara adalah tunggal.
Terima kasih pemirsa The Bali TV dimanapun berada. Pada siang hari ini saya selaku tim telah menyelesaikan upacara Pitrayatnya diselenggarakan di Desa Baru Rejo ya. Terutama pada siang hari ini saya perkenalkan dulu ya. Yang pertama adalah raka saya dari Pesanggaran. Beliau memang dari saudara etnis Jawa, asli Banyuwangi ya. Kemudian di dalam Pu Siwananda ya, dari Bleleng Mayong. Sementara ini beliau Satwikananda dari Bangli, saya sendiri sudah diketahui bersama dalam Pu Jaya Acarya Nanda. Sementara Dwi Acarya Santika Bianbase, kemudian Kemuning dari Kelungkung, kemudian ada beberapa anak-anak lagi ya, Ide Begawan, ya, Magada Prabu, ya. Harus itu adalah anak dari Geria Melayang depan ditempuh, kemudian Ide Kasogatan Wajradara bersama Ide anak istri, kemudian Niki dari Geria Kaba-Kaba yang baru muncul Niki. Kemudian yang lagi satu yang termuda saat ini adalah Ide Begawan Wajra Satwa Dwi Jananda. Jadi kami menyelesaikan upacaranya memakai siwa kasogatan ya. Nah, jelas sudah ya dengan penampilan seperti ini. Nah, masalah yatnya yang dilaksanakan sebenarnya sudah direncanakan 2-3 tahun sebelumnya. Berhubung COVID, waktu itu kita sudah pernah Dharma Wacana sama Rake ya, dari Pesanggaran, karena COVID jadi pelaksanaan kami tunda sampai kegiatan hari ini ditentukan. Dalam penanggal Jawa inilah sangat luar biasa, karena ini adalah Sukramanis ya, apa disebut dengan Jumat Legi kalau Jawanya bilang, ya inilah. Apalagi nanti kita akan ngunggahang Dewa Pitara Pratiste persis pada Purnamaning Sasih Kapat. Ini luar biasa. Nah, masalah pengambilan kami coba memformat dan memperma dari beberapa literatur yang kami jumpai ya. Yang jelas kalau kita lihat pada lontar siwagama ini akan memakai dasar habis itu ngaben kumandang mantri, di mana pengaskaran, kemudian pekiriman, kemudian ngatma wedana jadikan satu kesatuan. Kalau lihat dari segi tata caranya juga ini mengandung yaitu ngaben ngerecedana, karena simbol antara Pitra untuk menjadi Pitara ternyata tunggal. Kami tunggalkan itu. Nah, inilah disebut dengan ngaben ngerecedana dengan kumandang mantri. Karena kami tidak selesaikan di kuburan, maka ini kami sebut dengan puput ring umah. Ada beberapa perilaku-perilaku yang juga kami amati di lapang. Sering disebut juga swasta, soke, pranama ya. Jadi ini ya dia. Ini yang paling prinsip ya. Sehingga kami ingin bukan hanya sekedar memperkenalkan ritual yang sederhana, ternyata semua ritual ini dibuat di Jawa. Ya, latihan sudah, terutama Rake saya berterima kasih banget ya. Sehingga bisa ke depan rencana kita menyelamatkan, bahkan ini Rake untuk diketahui tadi di bel sama Nabi Sri bahwa semeton dari Belambangan juga mau ikut nanti, kita agendakan nanti ya. Saya sangat berharap sama Rake untuk bisa sebagai pion nanti di sini dan memimpin ritual itu. Yang jelas ritualnya ini kami juga tidak lupa menggunakan tradisi sajian Jawa. Dan kebetulan saudara-saudara kita yang ada di sini etnis Jawanya kami bincang-bincang semalam ya. Mungkin ini sampaikan dulu ya Artoni ya, bisa ini yang berbaju hitam ini ternyata leluhurnya berasal dari Kediri. Ya, Kediri dan daerah Malang. Jadi kami juga yang datang di Bali dari dinasti Agni-Jaya dan yang lain juga semua sebagian besar dari Kediri selain dari Majapahit yang datang ke Bali. Jadi itulah rangkaian acara yang kami lakukan. Jadi pada saat ngulapin dilakukan oleh Mangku, sementara acara yang mestinya kita lakukan 3 kali ngaskara, kemudian pembakaran, pengesengan, pengiriman sehingga Atma Widana kita jadikan satu kesatuan. Tadi sudah disaksikan ternyata kami hitung waktu 4 jam. Ya, ini luar biasa. Meskipun upacara selesai dilaksanakan dalam 1 hari, Ide Pandita Empu Nabe Jaya Acarya Nanda selaku pemuput karya mengatakan sama sekali tidak mengurangi makna dari upacara Pitrayatnya. Justru nilai tersebutlah yang ditunjukkan bahwa ngaben tidak perlu dengan biaya mahal, cukup dengan biaya kecil dengan runtutan upacara yang sangat lengkap. Terlebih agama Hindu sangatlah fleksibel, disesuaikan dengan desa kala patra.
Kalau kita berbicara makna, kita bicara masalah nilai. Justru nilai ini yang kita ingin upgrade semaksimal mungkin dengan pelaksanaan yang seringkas-ringkasnya. Di dalam hal kita melakukan yatnya, nilai tidak boleh hilang, ideologi tidak boleh hilang, tapi tata laku di dalam beragama itu mesti harus kita bisa perma. Maka konsep beragama mulai dari tata keyakinan, harus benar Pancasradanya, Hindu Nusantara. Yang kedua, tata nilai menyangkut tatuanya, tata pikir menyangkut jenyana, epistemologi, bagaimana kerangka kita. Selanjutnya tata lakunya. Baru kita melihat tata sarananya. Jadi tata laku dan tata sarana bisa bersifat fleksibel. Tidak mesti harus A, harus B, harus C. Kita sesuaikan dengan kondisi desa kala patra, iksa sakti, desa kala tatut. Melihat antusias umat Hindu yang mengikuti upacara Pitrayatnya ini, kemungkinan besar ngaben masal atau upacara Pitrayatnya seperti ini akan kembali digelar pada tahun-tahun datang untuk membangkitkan keberadaan Hindu Nusantara. Pasti dok, bahkan nanti kalau jumlahnya sedikit, ritualnya, ayabannya yang berbangkit dengan Pulau Gemal, semesti kami ingin ngambil yang sederhana dengan tumpang solas. Berhubung yang banyak ikutnya, kan gak enak ya, penumpangnya banyak, sementara kendaraannya kecil. Kalau sesok nanti penumpangnya sedikit, ya kita akan kecilkan. Artinya apa? Iksa sakti kemampuan ya. Jangan sampai pesertanya banyak, ritualnya kecil. Kemungkinan membludak ya. Yang membludak ya. Ya, ini sebenarnya sudah banyak kita batasi, namun kenyataannya ya luar biasa. Tidak bisa dibendung. Ini pun mungkin ada nanti pengawak kemarin itu tidak lagi dibuat dari kesi-kesi dan simbol, cukup dengan kewangian dan beras catur warna. Inilah luar biasa. Maka kami ini ingin kembali membangkitkan Hindu Nusantara ini, kekayaan kita yang luar biasa. Maka dengan demikian saya selaku Yatnya Manis, mohon maaf ini, rasa bahagia saya luar biasa. Saya bisa melakukan ini di sela-sela ini. Mudah-mudahan saudara kita dari Jawa usai ini yang lakukan pembakaran, dianyut, kemudian diulapin, cinandia kena. Sudah dibuatkan 7 candi, 6 terutama di desa ini. Ya. Kebetulan saya mondok di Jabapura, yaitu Sabda Utama. Bisa dicandikan. Saya tadi malam sudah beritahu apakah candi Pemoksan. Monggo, saya sering sebut dengan Batur Kalawasan. Kata Batur, Bat artinya pelindung, Batara, Ur artinya telah naik, Kalawasan artinya leluhur kita yang kuno. Kalawasan sama dengan kemulan. Dari 10 tahun, kurang lebih 10 tahun yang lalu pernah diadakan, tapi tingkatannya belum sampai seperti ini. Karena waktu itu Romo belum menggagas masalah untuk menaikkan beliau, Sang Atman itu menjadi dewayang seperti itu, karena tempat yang akan kita mengelinggiang itu atau yang akan kita pakai menaikkan beliau itu belum ada. Sekarang atas hasil kerja keras Romo di Pura Baru Rejo khususnya dan Kecamatan Siliragung ini sudah memenuhi syarat tempatnya untuk melakukan upacara seperti ini. Jadi setelah hari ini saya kira tidak menunggu lama. Paling sekitar 2 atau 3 tahun lagi pasti umat ini sudah meminta untuk diadakan upacara seperti ini. Karena bagaimanapun juga ini harus ada permintaan umat. Kami sama Romo sama tim yang di Bali yang jelas tidak mungkin melaksanakan kegiatan ini tanpa ada dukungan dari umat. Setelah upacara nganyut, ngulapin, dan nuntun, dilakukan pula upacara Nyegara Gunung. Nyegara Gunung dapat dilakukan secara narasi maupun secara filosofi sesuai kesepakatan. Setelah rangkaian upacara, Ikatan Atma akan terbebas dari Panca Mahabhuta dan Panca Tan Mantra, sehingga yang masih melekat dan dipertanggungjawabkan oleh Atman kehadapan Ida Sang Hyang Widiwasa adalah karma wasana, yaitu baik buruknya perbuatan mendiang semasa hidup. Karya Pitrayatnya ini bertujuan menyucikan dan memuliakan roh suci leluhur dengan harapan dapat bersatu kembali dengan Sang Pencipta, Ida Sang Hyang Widiwasa.
Ngaben Ngresedana Atmawedana ini telah berjalan dengan baik dengan menghadirkan tri upasaksi, yakni Dewa Saksi, Manusia Saksi, dan Buta Saksi. Melalui karya ini diharapkan menjadi momentum yang baik dalam memberikan penghormatan kepada leluhur, meningkatkan keyakinan dalam kehidupan beragama, serta sebagai media membangun semangat gotong royong. Setiap karma menimbulkan bekas perbuatan dan selanjutnya melahirkan buah perbuatan atau karmapala. Karma baik atau buruk yang telah dilakukan oleh leluhur mereka semasa hidup akan mempengaruhi kehidupan keluarganya di dunia nyata. Melalui upacara Pitrayatnya ini, setidaknya para Pratisentana atau keturunannya telah memberikan bekal berharga bagi leluhur mereka saat Sang Atma bersatu kembali dengan para Mahatma, sang inti kehidupan, ide Sang Yang Widiwasa. Yang pertama, kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih dari saudara-saudara saya yang dari Bali, khususnya Romo Poniman beserta seluruh teman-teman yayasan yang telah menggagas ini. Seperti yang disampaikan oleh Denabe tadi, beberapa tahun yang lalu sudah digagas, tapi akhirnya kami hari ini baru bisa melaksanakannya karena terkendala dengan kondisi negara kita saat ini. Yang kedua, tak kalah terima kasihnya yang tidak bisa saya ungkapkan dengan kata-kata tentunya atas kerjasama atau partisipasi dari ide-nabe yang dari Bali beserta seluruh timnya yang merelakan tenaga dan waktunya bahkan hartanya untuk datang ke sini untuk membantu kami melaksanakan kegiatan upacara ini dengan harapan umat Hindu yang ada di Desa Barurejo khususnya di Kecamatan Siliragung ini nanti setelah upacara ini bukan hanya sekedar pesta poranya yang kita nilai, tapi kita berharap ada peningkatan emosional umat baik dari segi spiritualnya atau seradanya ataupun juga dari segi peningkatan ekonominya setelah ini semua selesai. Harapannya seperti itu karena kami yakin dengan dukungan Niskala, dukungan dari para leluhur kita yang telah mencapai satu jalan yang terang akan bisa memberikan anugerah yang baik atau anugerah yang berharga kepada para sentananya atau anak cucunya dan keturunannya. Terima kasih kepada semua panitia yang sedang menjalankan acara ini. Ternyata acara yang tadinya memang memerlukan energi untuk memikirkan dan berjalan lancar. Dan ini sebenarnya yang diharapkan umat Hindu yang di Jawa yang baru berkembang terutama dengan konsep yang benar, dasar yang benar, maka berjalan dengan benar. Sebab ritual tanpa kebenaran tidak akan tercapai. Nah, karena kebenaran itu harus berdasarkan sumber sastranya. Termasuk hari ini Ngrecadana itu ada sumber lontarnya. Jadi bukan sebuah ritual yang mengada-ngada berdasarkan pemikiran. Ini sudah pemikiran leluhur zaman dahulu. Kita hanya mentradisikan kembali saja. Ternyata persepsi ada upacara ngaben yang biaya besar di sini terjawab sudah. Tidak ada konsep yang salah selama ini. Yang ada konsep ngaben itu banyak sekali. Ada yang besar, ada yang kecil bahasanya. Jadi bukan mengkecilkan upacara, tapi memang ada sumber ajaran yang tentang upacara yang kecil. Tinggal kita yang memilih. Sehingga tidak ada persepsi bahwa upacara beragama Hindu itu mahal. Tetapi yang ada konsep yang mana yang diambil. Nah, demikian sehingga harapan ke depan umat bisa berkembang dan bisa mudah beragama Hindu. Terima kasih.